Baik, pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita yang makin hangat. Bagi saya agak mengherankan juga bahwa Pak Mahendra Data yang tim pembela Muslim Indonesia itu ternyata tahu tato bahwa Luna Maya punya tato, dan tato itu sama dengan yang ada di film katanya. Nah, ini agak menarik. Anda mau jawab pakai hukum Islam? Apa yang Anda mau katakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nggak usah pakai kita bukan pesta kondangan. Menurut saya begini, seharusnya Indonesia berduka di saat remaja-remaja kita mendapatkan tontonan yang seharusnya tidak dia tonton. Hukum kita tidak mampu berbuat apa-apa. Yang pertama, kalau dilihat dari KUHP tidak kena. Kemudian dari ITE juga tidak kena. Dari undang-undang pornografi seharusnya di pasal 4 itu dia kena. Tetapi begitu melihat penjelasannya, selamatlah dia. Kalau gitu Anda mendukung Kaligis sudah. Saya pikir Anda mau melawan Kaligis. Menurut saya Luna Maya dan Ariel selamat dari publik, dari hukuman Indonesia. Tetapi hukuman akhirat dia tidak selamat. Terus yang selanjutnya, saya sangat yakin selanjutnya pernyataan Anda itu. Selanjutnya sebetulnya yang paling bertanggung jawab dari gegap gempitanya ini adalah media. Justru TV One, SCTV, RCTI, TPI, dia seharusnya yang bertanggung jawab pertama kali. Makanya saya heran kalau sampai saat ini para pimpinan televisi itu, media-media itu masih bisa tersenyum dengan bangganya gitu. Tadi saya tanyakan ada pimpinan SCTV. Kita akan pindah ke Pak Ito ya. Baik, sebelum kita lanjutkan ke kabar reskrim Ito Sumardi, dia lewat telepon mau menjawab apa yang terjadi. Kenapa Pak? Pak Mahendra mau nambah? Karena sedikit tadi saya hanya tegaskan soal tato tadi. Bukan, kalau masalah tato itu begini. Sekali lagi yang saya ingatkan adalah sekarang bolanya sudah ada di tangan polisi itu tadi. Jadi tolong ditanyakan kepada polisi. Ya, harus tuntaskan ini. Memang kita telepon Pak Ito. Sudah banyak kerugian kita. Udah bisa dihubungi belum? Selamat malam Pak Ito. Jenderal. Lagi nonton. Baik, kita lanjutkan dulu ke Don Bosco. Katanya beliau ini SCTV, pimpinan redaksi. Katanya TV One yang pertama. Kesalahannya di situ. Karena TV One tidak pernah menayangkan cuplikan itu, tapi kita mempersoalkan soal hukumnya. Saya kira Don Bosco juga. Apa liputan Anda menayangkan merol sebagai berita? Jadi memang betul bukan sebagai entertainment. Tidak, itu betul-betul sebagai berita. Karena memang ini memenuhi syarat sebagai sebuah berita. Pertama, misalnya itu sangat memenuhi rasa paling tanda kutip primitif ya. Ketika kita dididik sebagai wartawan, itu rasa ingin tahu. Jadi apalagi sense of newsnya terpenuhi, dan ini kan man atau people makes news. Jadi orang-orang ini orang yang tidak buat apa saja sudah jadi berita, apalagi berbuat sesuatu, apalagi menimbulkan apa yang kita sebut sebagai bad news. Bad news is good news kira-kira. Dan itu tidak pernah berubah pakem itu Pak KI. Saya kira semua orang punya pandangan sama. Cuma jadi lebih juga kalau ada semacam protes atau komplain. Karena itu juga dasar beda. Dasar yang ada juga ada juga soal profesional. Jadi kalau lihat misalnya
sangat berbeda misalnya kemasan program berita dan program infotainment. Saya kira kemudian orang harus bisa memisahkan ini. Kenapa kemudian berita ini diangkat sebagai berita? Karena walaupun tidak penting, tetapi relatif penting karena ada perspektif lain yang ditimbulkan oleh lain. Jadi bicara kalau ada kasus seperti ini, maka persoalan berikutnya adalah bagaimana melindungi anak-anak dari pornografi. Kemudian kalau ada kasus seperti ini, lalu bagaimana kita punya langkah untuk jadi maksud Anda tujuan kita memberitakannya itu justru baik, bagaimana melindungi. Pak Don ini bertahun-tahun jadi wakil saya. Jadi karena wakil saya udah jawab, saya kira jawabannya sudah selesai. Dan saya akan pindah sekarang ke Jenderal Ito Sumardi, Kabar Reskrim. Selamat malam Pak Ito. Ya, selamat malam. Selamat malam. Halo. Ya, Jenderal, dengar suara saya? Baik, kita tinggalkan sebentar Jenderal Ito Sumardi dan kita selamat malam, Pak. Selamat malam. Baik, saya mau ke Ketua KPI dulu. Ketua KPI Pak Dadang ini udah memperingatkan semua televisi warning ya. Tapi yang peringatan ada 4 saya dengar. Teguran. Dapat teguran 4. Itu kesalahan televisi yang 4 itu apa? Dan apa yang terjadi? Ya baik, terima kasih. Jadi begitu muncul tayangan-tayangan, cuplikan-cuplikan di televisi itu, kita segera melakukan early warning lah. Jadi peringatan kepada lembaga penyiaran, baik radio maupun televisi, tapi khususnya televisi, untuk tidak menayangkan gambar-gambar itu, baik yang still maupun yang bergerak, baik sebagian apalagi seluruhnya, gitu kan. Jadi tidak menayangkan gambarnya. Tapi apabila beritanya, tadi sampaikan Pak Don juga ada benar. Ya kayak wawancara saya tadi lah. Ya, itu nggak ada masalah. Jadi itu nggak ada masalah. Jadi pemberitaannya sih nggak ada masalah. Hanya memang belakangan kami meminta bahwa pemberitaan itu juga diarahkan untuk misalnya memunculkan awareness atau kesadaran dari masyarakat. Atau mungkin juga pemberitaan itu untuk mengingatkan. Tapi yang dapat teguran dari Pak Dadang, ya. Dadang apa? Dadang Rahmat. Kepada Pak Dadang Rahmat itu yang dapat peringatan itu apa kesalahan dari 4 televisi? Ya tadi menayangkan gambar-gambar adegan yang dinilai oleh banyak pihak sebagai katakanlah video cabul kalau bahasa di undang-undang. Katanya di blur. Oh, enggak, ada yang di blur memang, tapi blur itu sendiri kelihatan. Saya menonton tayangannya, bukan menonton materialnya. Dia menonton tayangan di televisinya. Jadi yang blur itu sendiri masih kelihatan. Bahkan ada satu yang tampaknya tidak blur, bahkan setengah badan itu diperlihatkan. Itu yang barangkali secara normatif, baik di Undang-Undang Penyiaran maupun di Pedoman Perilaku Penyiaran P3SPS-nya KPI itu dianggap melanggar. Oleh karena itu dari semua televisi yang menayangkan pemberitaan atau di luar pemberitaan termasuk juga infotainment, ada 4 yang kemudian kita kategorikan melakukan pelanggaran. Tadi Gus Coy sudah sangat jelas bahwa kenapa kita juga melanggar, kenapa mereka dianggap melanggar juga, karena kan lembaga penyiaran ini menggunakan ranah publik tadi yang disebut oleh Gus Coy sebagai sesuatu yang harusnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada publik, bukan malah yang disampaikan malah bisa menyebarkan orang menjadi penasaran misalnya untuk kemudian membuka. Konon mungkin ini perlu dicek, pasca diberitakan, disampaikan di media nih. Ini warnet apa ya lebih semakin laris. Iya, semakin laris. Dan ini kan berbahaya. Satu hal juga yang lebih penting adalah bahwa penayangannya sendiri itu penayangan termasuk berita juga nih. Termasuk berita juga. Penayangannya ini kan tidak sepanjang hari, dari pagi, siang, malam kan gitu. Yang nonton kan tidak semuanya orang dewasa. Di mana anak-anak sebagai pihak yang memang ya, tapi tadi kan dia bilang ini toko apa panutan.
kepanutan, Iya. tapi selebritis lah. Betul. Kalau panutan itu yang bagaimana gitu loh. Iya, dan kami amati sejak diberikan peringatan kelihatan sangat drastis. Jadi lembaga penyiaran ada perbaikan ya. Betul, dan ini juga apresiasi kami kepada lembaga penyiaran. Hanya tadi tambahan kami setelah tidak menayangkan gambarnya, bagaimana kemudian isunya itu diarahkan untuk kepada tadi penyadaran, Baik, kepada Pak. awareness dan Tadi segala macamnya. udah terjawab pertanyaan Anda nggak boleh minta 2 kali sebagai anak muda. Saya pindahin ke Pak Kaligis. Jadi kita balik lagi ke kasus. Jadi kita pengacara yang salah sebenarnya. Ketika kasus ini dipegang orang lain, kita menghukum. Ketika kita sendiri yang memegang, kita malah mengatakan asas praduga tak bersalah. Coba. Jadi yang ngomong ini pengacara. Kayak Farel, kalau bukan kliennya, dia bilang salah. Sama dengan Elsa. Tapi kalau begitu kliennya dia, asas praduga tak bersalah. Nah itulah standar Jadi ya. depend on. Ya, jadi ya. Nah, Tapi pengacara sekarang dari kita dulu kembali begitu. kepada pembentuk undang-undang. Tahun 1915. Itu berlaku tahun 1918. Ada kata-kata the obstacle open bar. Ada itu kata-kata. Jadi pembentuk undang-undang mengatakan di era privacy itu bukan pidana. Di Undang-Undang nomor 11 juga dia yang dengan sengaja pasal 27 ayat 1. Di Undang-Undang nomor 44 Itu bahasa Belandanya offset dengan sengaja. Di Undang-Undang nomor dia yang dengan sengaja di pasal 8. Jadi saya sayangkan banyak pengacara ngomong nggak melihat undang-undang atau nggak mengerti undang-undang. Nah, kemudian hukum acaranya mereka semua tahu kalau susila tertutup untuk umum. Tapi mereka jadi hakim jalanan. Itu kasihan loh, pengacara itu menurunkan derajatnya menjadi hakim jalanan. Kenapa dibilang hakim Loh, jalanan? mereka udah menghukum kok mesti masuk penjara apa segala macam. Mungkin karena mereka nonton Justice on the Street. Ah itulah, kalau nonton itu nggak apa-apa, itu kan hak mereka ya. Tetapi dikatakanlah mereka belum tahu mengenai locus dan tempus. Kalau misalkan sekarang tahun 2007, undang-undang nomor katakanlah 11 nggak berlaku, undang-undang nomor 44 nggak berlaku, tapi ngomongnya kayak tahu banget itu BAP. Ini banyak yang apa ya, yang bisa melihat kayak ibu siapa itu bisa melihat ke depan. Baik, tidak fakta. Pak Kaligis, kita nyambung dengan Pak Maijen Ito Sumardi. Selamat malam Pak Ito. Selamat malam Pak. Jangan diturunin pangkat saya lagi Pak Karni. Oh iya, saya itu adanya komputernya itu kalau saya ubah balik lagi ke yang lama itu. Sama lah. Apa artinya pangkat ya? Ya maaf Jenderal. Jenderal mungkin udah ngikuti apa yang kita katakan tadi. Sejauh ini apa yang diketemukan dalam penyidikan video porno ini? Jadi begini, selamat malam untuk rekan-rekan dari Jakarta Lawyers Club. Saya ingin memberikan satu pemahaman terlebih dahulu bahwa penyidik Polri ini adalah penegak hukum. Jadi semuanya yang dilakukan harus berdasarkan pendekatan hukum. Tidak karena pendekatan opini atau pendekatan lain-lain, misalnya apakah pendekatan yang bersifat politis ataukah yang merupakan pendekatan sosial. Jadi kita mata-mata adalah menegakkan hukum dengan melakukan penanganan perkara berdasarkan pendekatan hukum. Yang pertama, ada satu tayangan yang kita belum tahu orang-orang yang terlibat di sana itu siapa, dan tentunya yang dilakukan Polri adalah mencari keterangan ahli apakah tayangan tersebut secara teknis, secara analisa teknis atau IT ini merupakan rekayasa atau tidak. Jadi kita belum bisa mengatakan apakah pihak-pihak yang ada dalam tayangan itu betul-betul pihak-pihak yang selama ini diramaikan di publik. Kemudian yang kedua, setelah itu barulah kita mencoba untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang ada di dalam tayangan yang mungkin ya memang yang bersangkutan itu adalah yang selama ini kita duga orang yang sebenarnya. Karena sekarang kan sudah banyak teknik-teknik untuk memanipulasi gambar maupun raut wajah seseorang. Nah setelah itu tentunya kalau kita melihat kemarin pada saat kita memanggil Ariel dan Duna ya pada waktu pertama dalam
pemeriksaan tentunya ada satu pertanyaan adalah apakah Anda dalam keadaan sehat. Karena kalau kita memeriksa orang dalam keadaan tidak sehat, kita melanggar HAM. Sehingga melalui satu pemeriksaan yang disiapkan oleh Mabes Polri, pihak dokter mengatakan bahwa yang bersangkutan belum layak untuk diminta keterangan karena masih dalam keadaan sakit. Itulah menyebabkan seolah-olah bahwa kita terlalu lambat. Karena kita bukan lambat, tetapi polisi tidak ingin melanggar hak asasi yang dimiliki orang lain dan tetap mengedepankan azas praduga. Baik, Jenderal. Tapi setelah Jenderal periksa Ariel dan Luna, mungkin juga Tari, Ya. Sampai di mana pembuktian yang didapat bahwa dia orangnya atau tidak? Pengakuannya lah minimal. Apa dia atau bukan? Kalau masuk substansi, Bang Karni ya, tentunya saya tidak mungkin menyampaikan. Baik, Pak Jenderal. Seandainya pelakunya itu identik, original dengan gambarnya itu, apakah dia bisa terkena pidana? Kita melihat pasal yang disangkakan, Undang-Undang Pornografi ataupun KUHP dan juga Undang-Undang IT, harus melihat juga penjelasannya tidak sepotong-sepotong. Betul. Dalam penjelasannya dikatakan kalau itu untuk pribadi dia tidak terkena. Ya. Tapi kalau dia itu untuk dia sebarkan atau dia siarkan, itu dia terkena. Ya. Itu dalam Undang-Undang IT dan pornografi. Betul. Apakah polisi akan berpegang dengan undang-undang itu atau Pasti Pak, karena kita kan harus, bagaimana saya katakan, pendekatan kita pendekatan hukum ya. Nah sekarang adapun nanti ada masalah-masalah yang menyangkut masalah moral dan lain sebagainya, itu tentunya bukan hanya tugas polisi saja, tugas kita semua, tugas instansi terkait. Jadi kalau bicara masalah hukum, jadi apa yang dilakukan oleh penyidik selama ini kita sangat hati-hati, sangat cermat, dan kita juga tentunya mendasarkan kepada unsur-unsur daripada pasal yang disangkakan kepada mereka. Baik, Jenderal, tapi kalau itu misalnya taruh dia atau tidak, tapi sekarang kan itu sudah menyebar ke publik, pasti Ya. ada yang menyebarkan. Betul. Ada yang mendistribusikan. Ya. Itu akan terkena tidak? Pasti. Dan udah ada arah tersangkanya belum, Jenderal? Ya tentunya kita dengan hasil penyelidikan kita sudah punya gambaran ya Pak Karni ya, bahwa Petunjuk lah ya. petunjuk kita sudah punya, dan tentunya semua anggota baik di Mabes Polri maupun seluruh jajaran. Bagaimana kalau ada orang, ini anggota Jakarta Lawyers Club ini saya Ya. duga ya, mereka dapat kiriman, mereka kirim lagi sesama anggota. Ya. Kalau sebagai Ini kita tangkapin juga nggak? Kalau kita Ya. tangkapin, kita ambil sekarang, Pak Jenderal. kalau kita sebagai orang yang mengerti hukum, tentunya kita jangan melakukan hal yang melanggar hukum. Itu kembali kepada pribadi masing-masing Bang Karni ya. Kalau ketahuan ya pasti kena lah. Kalau nggak ketahuan ya kan. Kalau kita mau kejar, Pak, pakai alat-alat di kabar reskrim, saya kira mereka semua ini kena, Pak. Saya kira kita juga semua sama lah Pak Karni ya. Yang penting ketahuan atau tidak, kan masalahnya di situ. Jadi yang penting tidak ketahuan ya, Jenderal. Ya, jadi Oke. kembali tadi Pak Karni, Ya, Pak. kalau ada unsur kesengajaan dari pihak yang terlibat, katakanlah mereka sekarang statusnya masih sebagai saksi korban. Kalau nanti dalam pengembangan pemeriksaan bisa dibuktikan atau ada indikasi atau ada bukti bahwa dia memang menunjukkan kepada temannya, kemudian temannya menunjukkan kepada orang lain, kita bisa kenakan juga. Apakah itu kelalaian atau kesengajaan? Tetapi dari dialah menyebabkan menyebarnya tayangan ini. Sehingga ini masih menjadi tugas bagi Polri, dan kita mohon masyarakat juga tentunya bersabar, bukan kita lambat, tetapi kita harus cermat, hati-hati karena ini masalah hukum. Demikian. Baik, Jenderal, kita terima kasih banyak penjelasan Jenderal, Terima kasih. agak clear untuk kami, dan tapi bikin anggota di sini agak deg-degan kalau dia punya HP terlacak pernah mengirimkan. Terima kasih Jenderal, kita istirahat sejenak. Rekan-rekan Jakarta Lawyers Club. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita komersial break berikut ini. Memiliki dan menikmati manisnya hidup. Mungkin anggota di sini agak deg-degan kalau dia punya HP terlacak. Istirahat sejenak. Rekan-rekan Jakarta Lawyers Club. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kita commercial break berikut ini.